Selamat datang di Rosmi Channel. Bagi teman-teman yang subscribe, semoga sehat selalu ya. Dan yang belum subscribe, buruan di-subscribe ya guys. Junjae melihat brosur milik Sim Chung bertebaran di pinggir jalan, langsung panik dan mencari rumah sakit terdekat untuk menemukan Sim Chung. Setelah berhasil menemukannya, dia terdiam dan merasa bersalah karena tindakannya. Saat memegang tangannya, Junjae kembali khawatir karena tubuh Sim Chung sedingin es. Meskipun awalnya Sim Chung kritis ketika Junjae memegang tangan Sim Chung, namun untungnya dia berhasil selamat. Sim Chung mulai menjalani perawatan di rumah sakit, dan dia pun mendapat teman baik di sana. Junjae sering mengunjunginya, dan itu membuat Sim Chung senang. Proses pemulihan Sim Chung sangat cepat. Orang-orang pun kagum dengannya. Namun Namdu justru penasaran dan mulai mengulik masa lalunya. Di sisi lain, Ketua Heo secara diam-diam meminta sekretarisnya untuk mencari Junjae, putra kandungnya. Junjae mengajak Sim Chung untuk pergi bermain ski bersama. Ketika mereka sedang menikmati momen berdua, Sim Chung membuat Junjae salah paham karena dia mengira Sim Chung menyukai pria lain. Padahal pria yang dimaksud Sim Chung adalah Junjae. Setibanya di rumah, Junjae masih penasaran dan mengungkit tentang pria yang disukainya. Tanpa diketahui Junjae, Sim Chung sedang mendeskripsikan dirinya. Sementara itu, Sim Chung berjalan di sekitar Sungai Han. Secara tak terduga, dia bertemu manusia duyung lainnya, Yu Jung Hoon. Hanya dengan bersentuhan tangan, mereka langsung menyadari bahwa mereka adalah manusia duyung. Yu Jung Hoon pun menjelaskan cara mencari uang dengan menjual mutiara dari air mata duyung. Selain itu, Yu Jung Hoon mengingatkan Sim Chung jika waktu mereka di darat terbatas, kecuali orang yang dia cintai membalas cintanya. Hatinya akan mengeras semakin lama dia tinggal di darat. Sim Chung pun harus berupaya mengejar pria yang dicintainya, yaitu Junjae. Ketika semua orang telah pergi, Sim Chung berenang dan kembali pada wujud aslinya sebagai putri duyung. Namun, secara tak terduga, Junjae kembali karena ada barang yang tertinggal. Takut identitas aslinya ketahuan, Sim Chung meminta Junjae jangan melihat. Untungnya Junjae tidak curiga meski dia salah paham dengan maksud tindakan Sim Chung. Shia mengajak Junjae melihat lukisan di porselen tentang putri duyung dengan seorang pria modern. Ia pun berbagi kisah tentang hakim wilayah dinasti Joseon bernama Kim Dam-ryung. Sejak saat itu, Junjae merasa aneh. Setiap dia melihat Sim Chung, Junjae teringat dengan seorang wanita yang selalu hadir dalam mimpinya. Sementara itu, Junjae menerima pesan dari Park Nam dan mengajaknya untuk bertemu. Saat dia tiba, Junjae curiga karena lokasi yang tidak seperti biasanya. Ketika dia masuk dan mencari Pak Nam, Junjae melihat ada orang lain yang menunggunya, Ma Dae-young. Ma Dae-young berusaha untuk menyerang Junjae. Meskipun nyawa Junjae sempat dalam bahaya, Junjae akhirnya pun berhasil lolos. Dengan kondisi tubuh penuh luka, Junjae pergi menemui Sim Chung yang telah menunggunya di tepi pantai. Setibanya di sana, Junjae jatuh pingsan dan Sim Chung khawatir. Di dalam mimpinya, Junjae bertemu dengan Kim Dam-ryung yang berusaha untuk memperingatkan akan takdir yang kembali terjadi. Segera setelah terbangun,
Sim Chung langsung memeluknya karena takut hal buruk terjadi padanya. Sementara itu, Jun Jae bersama Nam Do dan Tae-oh mulai merencanakan perampokan uang gelang An Jin-ju. Dalam aksinya kali ini, mereka melibatkan Sim Chung dan berpura-pura sebagai tunangan Jun Jae. Mereka memalsukan identitas Jun Jae menjadi investor sukses bernama Kim Jae. An Jin-ju berhasil masuk dalam perangkapnya. Dengan antusias, An Jin-ju berbagi pengalamannya saat bertemu dengan Kim Jae kepada suami dan keponakannya Syiah. Syiah yang mendengar cerita tersebut sudah menebak jika itu adalah skema penipuan. Namun, An Jin-ju tidak menghiraukannya.